Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وأعزم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis sholihin. Melanjutkan daripada kajian kita pada bulan yang lalu, kita masuk pada al-haditsus tsani, yaitu hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dan ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Pada bulan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa itu hadis oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Satu ketika pernah satu ekor keledai masuk ke dalam satu buah lubang. Maka dengan sebab itu menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Maka datang satu orang sahabat bertanya, "Ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Yang masuk ke dalam lubang ini kan cuma satu ekor keledai saja. Limadha tabki ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Ini kan keledai." Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ini akan menjadi sebab beratnya timbangan amalku ketika aku berjumpa dengan Allah, karena aku adalah pemimpin umat Islam pada saat ini. Itu keledai masuk ke dalam lubang. Dengan sebab itu keledainya menderita. Kalau yang sekarang ya. Sampai sekarang Bapak Ibu hadirin Allah SWT, Aceh itu bencana yang sekarang ini itu lebih dahsyat dibandingkan dengan tsunami. Tapi sampai sekarang juga pemerintah tidak berani untuk menetapkan sebagai bencana. Apa alasannya? Karena memang mereka pelakunya semua. Ya, mereka pelakunya semua. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW daripada Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW, la'atu iqamu fil ardi, satu had hukuman yang ditegakkan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat di bumi Allah. Yang maksiat, yang membuat kerusakan di darat dan di lautan itu siapa? Ya, Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat yang 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyusiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampaklah kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kata Imam Abu Aliyah rahimahullah taala wa arda, siapa saja yang maksiat di buminya Allah, siapa saja yang berdosa di buminya Allah, maka hakikatnya mereka lah yang berbuat kerusakan di darat dan di lautan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan la antu iqamu fil ardi, had hukuman. Kalau dalam satu negara itu ditetapkan syariat Islam, misalnya saya katakan, ya, kalau orang yang berzina itu yang muhsan, apa had
yang diberikan kepadanya. Dirajam sampai mati. Kalau yang baru muson, yang belum menikah, dia masih rajam. Hak yang diberikan kepadanya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, Nabi SAW mengatakan la'antu iqamu fil ardi, satu hak hukuman yang ditegakkan Allah di bumi ini kepada orang-orang pendosa, ahabbu ila ahliha ayyumtiru sobah arba'ina sobahan, itu lebih disenangi penduduk bumi dibandingkan turunnya hujan selama 40 hari. Kemarin hujan berapa hari, Pak? Berapa hari? Bu, berapa hari, Bu? 4 hari ya? Yang marah-marahnya kan 4 hari kan? 4 hari. Saya tanya dulu, susah nggak kita? Susah nggak kita? Susah. Ya. Gimana kalau seandainya selama sebulan? Mana kira-kira? Ya, tenggelam kan? Tapi itu lebih disenangi penduduk bumi dibandingkan ya la'antu iqamu fil ardi, satu hak yang ditegakkan Allah di permukaan bumi ini kepada pendosa itu lebih disenangi penduduk bumi dibandingkan dengan hujan yang turun selama 40 tahun. Ya. Di zaman Nabi SAW ada satu wanita suku Zuhaina. Wanita ini berzina, muhsan, dia sudah menikah. Maka dia datang menjumpai Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, melakukan hak kepada ya Rasul. Maka singkat cerita, ini perempuan dirajam sampai mati. Setelah dirajam sampai mati, Nabi ikut menyolatkan jenazahnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini karakternya suka mengkritik. Begitu karakter beliau. Maka Bapak Ibu hadirin oleh Rasulullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasul, engkau menyolatkan wanita berzina ini ya Rasulullah. Ini wanita berzina ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, ya Umar, seandainya tobat ini wanita dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu sudah mencukupi. Maknanya tobatnya sudah diterima Allah. Alasannya, yang pertama, tidak semua pendosa berani mengakui kesalahan. Betul Bapak Ibu? Karena saya tanya, yang nebang-nebang hutan itu setelah terjadi banjir ada yang ngaku nggak? Ada yang ngaku nggak? Yang punya ijazah palsu sampai sekarang ada yang ngaku nggak? Ada kan? Iya. Sangat keras. Iya. Apa? Hilaf ini kan? Tidak biasa. Ya. Yang kedua, tidak semua pendosa itu siap untuk menerima hukuman daripada Allah. Itu alasan, dua alasan. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar bin Khattab, jatuhnya keledai ini ke dalam lubang dan di saat itu aku adalah seorang Amirul Mukminin, ini akan menjadi sebab beratnya timbanganku nanti di hadapan Allah. Gimana aku bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ada seorang orang, Masya Allah, waktu banjir kemarin itu ngangkat beras, mikul beras, diidentikan seperti mana Sayyidina Umar. Ya. Jijik kali nengoknya macam begitu, Pak. Ya. Sayyidina Umar itu gak ada kamera. Ya. Gak ada kamera sama sekali. Dia melihat ada rakyatnya yang dalam keadaan kelaparan, punya anak kecil. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar kembali ke tempat Baitul Mal dengan khatamnya Aslam. Ketika itu kemudian diambil gandum, mau dipikul sama Aslam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Aslam, letakkan di pinggulku. Ya. Karena ada satu orang setelah aku menjadi Amirul Mukminin, ada rakyatku yang tidur dalam keadaan lapar. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya sudah capek nih, agak ngantuk, maka tadi saya bilang sama apa? Enggak mau saya imam-imamnya.
yang biasanya dari siang nyari yang mau dibawa. Hari Sabtu saya mau berangkat ke Aceh Tamiang untuk bawa bantuan. Dari siang nyari ke Indogrosir kemana-mana, yang dicari gak ada habis semua. Masya Allah. Yang dicari habis semua. Ternyata orang Islam ini kaya-kaya semua. Dan itu semua disubsidi untuk bantuan ke Aceh Tamiang semua, Masya Allah. Ya. Dan memang saya tidak mencari yang selama ini, tidak. Karena kalau super mini sudah terlalu banyak di sana. Tapi kebutuhan yang mendesak itu adalah susu formula anak. Ya, susu formula anak. Kenapa? Karena mau menyusu tak lagi keluar air susu. Ya, karena tidak ada asupan makanan dan minuman. Itu yang sangat-sangat mendesak hari ini. Ya. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Satu ketika kata Sayyidina Umar, kami ini sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan Bapak Ibu pikir Nabi itu kesannya kayak ada orang sekarang mukanya ketut aja. Ya, ketemu orang mukanya ketat aja. Pulang ke rumah jumpa sama istri ketat aja. Ditanya sama bininya, "Bang, abang kok ketat kali bang?" "Iya, ingat akhirnya." Macam betul aja. Ya, macam betul aja kau yang sudah paling ingat dengan akhir. Agama ini enggak begitu. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu biasa bercanda dengan cucunya, bercandaan dengan istrinya, mesra dengan istrinya, romantis dengan istrinya. Ya. Bahkan Nabi ini Masya Allah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, makanya ada hadis Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Laki-laki yang paling terbaik itu adalah yang paling terbaik kepada istrinya. Aku yang paling terbaik di antara kalian semua. Ya. Jadi nggak usah cerita nih tadi. Kadang-kadang kita nih, kami ini yang paling sunnah, kami yang paling sunnah. Tanya dulu, Nabi itu kalau panggil istrinya itu tak pernah silap seumur hidupnya. Kalau panggil ibunda Khadijah itu, iya Habibi. Kalau ibunda Aisyah, iya Humairah. Memanggil istri itu dengan panggilan yang disenangi istri. Bapak panggil istri Bapak? Tanya. Panggil apa? Hah? Masya Allah. Ya. Pulang kerja sudah di depan pintu sudah mulai menjerit. Ya, menjerit. Woi, kopi katanya. Nah, habis itu kata bininya juga di dapur, woi, gak ada gula. Rumah tangga warung kopi. Panggillah yang disenangi istri, mesra sama istri. Ya, Ustaz. Ustaz, tapi istri saya pendek, Ustaz. Jangan panggil pendek. Marah ya nanti. Ketuk pintu, si bumil abang pulang sayang. Betul ya? Jadi jangan kita membuat satu kesan seakan-akan kalau Nabi itu ya wajahnya ketat selalu begitu. Ada kalanya Nabi Muhammad SAW main kuda-kudaan dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, Masya Allah, sebaik-baik tunggangan itu adalah engkau ya Rasulullah." Dibalas sama Nabi, dan sebaik-baik penunggang itu adalah kedua cucuku dan Hasan dan Husain. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini biasa nih, duduk sama Nabi, bercanda dengan Nabi, ya. Duduk dan bercanda dengan Nabi. Bahkan ada satu orang sahabat Nabi namanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Nuaiman. Nuaiman ini ketika matinya saja pun masih membuat Nabi tertawa dengan terpingkal-pingkal. Ya. Pada saat Nuaiman wafat, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah dikebumikan ini, dimasukkan ke dalam
kubur. Kemudian Bapak Ibu hadirin mereka Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain pulang, tinggallah Nabi di situ. Datanglah malaikat nanya kepada Nuaiman. Kan itu jelaskan dalam hadis Bukhari. Ya. Kata malaikat kepada Nuaiman, ditunjukkan ini surah fotonya Nabi SAW. Pertanyaan itu bukan Nabi juga, tidak. Ya. Ditunjukkan surah, kemudian setelah ditanyakan, "Mada taqul hadza rajul?" Apa pendapat Nuaiman tentang laki-laki ini? Bikalamin sahih, dengan perkataan yang benar, wa'tiqadin, dan keyakinan yang benar. Ya. Dengan kalam yang fasih, wa'tiqadun fasih, dengan keyakinan yang benar. Kata Nuaiman dengan malaikat, orangnya ada di atas. Nabi masih di situ. Apa pendapatmu tentang ini? Laki-laki ini siapa ini? Ditunjukkan foto Nabi SAW. Kata Nuaiman, pelan-pelan orangnya masih di atas. Nabi tertawa. Ya. Bapak lihat sersif kisah Sayyidina Nuaiman. Kalau kita lihat itu kisah-kisah Sayyidina Nuaiman, Masya Allah, begitu jenaka sekali. Dan Nuaiman ini satu-satunya sahabat yang bisa membuat Nabi itu tertawa sampai terpinggal-pinggal. Ya. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika kata Sayyidina Umar, kami ini sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtola'a alaina. Maka ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtola'a alaina. Telah datanglah satu orang laki-laki kepada kami. Ya. Rajulun syadid. Yang pertama disifati laki-laki tersebut, rajulun syadidu bayadi syiyati syadidu sawadi sa'al. Laki-laki itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, memakai baju putih bersih. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, rambutnya juga rapi. Rambutnya rapi. La yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, la yura alaihi asaru safar. Tidak nampak ciri-ciri seperti mana orang yang dalam keadaan musafir, perjalanan. Wa la ya'rifu minna ahad. Tapi di antara kami semua ini tidak ada satupun yang kenal dengan laki-laki. Jadi maksudnya begini, kalau kita misalnya, apalagi zaman dulu Pak, ya, kendaraan pada saat itu onta, kuda, keledai, dan mereka itu hidup di padang pasir. Ya. Sekarang ini aja kita naik bus misalnya, kita pergi naik bus ke Palembang, busnya canggih itu. Kira-kira ada nggak tanda-tanda kita sebagai orang yang dalam keadaan musafir? Ada nggak? Ada nggak? Mau busnya cantik ber-AC pun muka juga kayak jam 12 pas. Ya. Terus saya bilang, ya, kakinya juga loh, kaki bengkak, mukanya juga sudah kusam, rambut sudah aut-autan. Apalagi pada saat itu yang kendaraan cuma kuda, keledai, unta, dan mereka hidup di padang pasir. Tentulah kalau seandainya ada seseorang yang sedang dalam perjalanan musafir, pasti ada tanda-tandanya. Tetapi tidak ada sama sekali pada laki-laki ini. Wala ya'rifu bina ahad, dan kami tidak mengenal satupun, ya, satupun kami tidak mengenal laki-laki. Maksudnya apa? Laki-laki ini adalah laki-laki yang asing. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya laki-laki ini duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala faqidatayhi. Kemudian setelah dia duduk di hadapan Nabi, ditempelkannya lututnya ini dengan lutut Nabi. Ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya ini dengan lutut Nabi. Cukup enggak? Wa wada'a kafayhi ala faqidatayhi. Kemudian diletakkannya tangannya di atas paha Nabi. Sampai sini Bapak. Ini orang asing.
Satu pun sahabat tidak ada yang kenal sama dia. Tetapi dia ketika dia datang langsung duduk di hadapan Nabi, kemudian dia tempelkan lututnya di lutut Nabi, bahkan dia letakkan tangannya di atas mata Nabi, menunjukkan bahwasanya laki-laki ini adalah orang yang akrab dengan Nabi. Tapi sahabat nggak ada yang kenal. Nah, sebenarnya dalam syarah ini adab di dalam bermajelis. Adab dalam majelis. Dalam satu riwayat disebutkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika ada majelis-majelis agama, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian satu golongan yang pertama, mereka ini adalah orang yang bersegera duduk di dalam majelis. Bahkan duduk mengambil pada posisi yang di depan. Muwajjah, melihat wajah daripada orang yang menyampaikan ilmu itu bagian daripada adab. Saya dulu mengaji dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Bandari ketika ikut daurah dengan beliau. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ngaji kitab itu jenuh. Gak semuanya orang merasakan asyik, apalagi sudah kalau daurah itu berhari-hari. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, wajar manusiawi tertidur kita sedikit dulu. Pas qadarullah nampak oleh beliau, langsung dipanggil beliau, kata beliau, "Ukhrud minal bait," kamu keluar daripada majelis. Ya. Keluar daripada majelis. Kenapa? Karena wajah ini ketika mengaji melihat wajah daripada orang yang menyampaikan ilmu, ini merupakan adab dan sunnah. Itu yang gak kita dapatkan sekarang. Ya. Ada kalinya kadang orang ngaji sampai main HP, main gadget, masya Allah. Adab di dalam majelis ini yang sudah mulai keluar di dalam diri umat Islam. Sehingga Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu didapatkan dengan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wal barokah bil khidmat. Sedangkan berkahnya ilmu itu didapatkan dengan khidmat, dengan adab. Maka sekarang orang banyak ilmunya tinggi tapi tidak beradab sama sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, pandang wajah. Bahkan disebutkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat, orang yang memandang wajah ulama, memandang wajah orang alim, maka dengan sebab itu Allah akan ciptakan satu malaikat yang memohonkan keampunan atas dosanya sampai hari berbangkit nanti. Cuma yang wajah, ya, belihan, ya. Cuma nengok. Ini kadang-kadang kita kalau nengok buka pejabat senangnya minta, ya Bu. Nengok wajah wapres enak kan? Enak kan kira-kira? Tengok wajah ulama, nengok orang tuh banyak dosa kita. Ya? Kalau nengok wajah-wajah pejabat tuh banyak dong. Jadi sebab banyak dosa. Lihat wajah orang soleh, lihat wajah ulama, orang-orang alim dapat pahala. Lihat wajah pejabat malah dapat bencana. Ya. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Ketika ada majelis langsung bersegera duduk bahkan di depan. Ini berlaku dengan ustaz-ustaz kondang ini. Ya. Coba kalau misalnya yang datang, misalnya tabligh akbar Ustaz Abdul Somad, tak perlu disuruh maju semuanya. Tapi karena memang yang datang Ustaz Ayub, dia tak malah begitulah. Berebut semua orang. Kenapa? Oh, Ustaz Abdul Somad setengah jam, 1 jam sebelum mulai pun sudah duduk di. Nah, kemarin pas waktu di Jakarta menghadiri darasnya pengajian subuh dengan Sayyid Habib Umar. Jadi hotel saya ini jaraknya cuma sekitar 200 meter dari Istiqlal. Biasa kalau saya ke Jakarta memang nginap di hotel itu karena dekat dengan Istiqlal. Saya malam saya atur, saya jam 3 pagi lah bangun ini.
Jam 3 pagi mungkin belum datang orang ke masjid. Kalau kita mendapat akses mudah memang. Kawan-kawan kita banyak yang memberikan rekomendasi, ya, seperti mana Habib Alwi Asgaf. Cuma kita merasa kita ini bukan ahli bait, ya. Masa mau dipaksakan masuk dengan circle mereka? Kita merasa saja. Jadi jam 3, jam setengah 3 saya bangun, habis sholat tahajud, baru saya jalan ke Masjid Istiqlal. Saya pikir saya kali paling duluan ke Masjid Istiqlal. Begitu sampai jemaahnya sudah sampai di luar. Ya salah. Ya, itu dia. Besoknya kan itu subuh jam 12-nya acara pengajian untuk ibu-ibunya. Ya, kajian bersama dengan Huba Batur, istrinya Habib Umar, penterjemahnya Ustazah Halimah Alaih. Terus kita bapak-bapaknya habis subuh, habis baru siap kajian dari situ keluar, mak-maknya udah masuk semua, ada dorong-dorong semua. Padahal pengajian mak-maknya jam 12. Memang ngeri mak-mak di Seloga, senang ngaji. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang-orang yang ketika dia tahu ada majelis agama dan orang ini malu-malu untuk masuk majelis. Masuk enggak ya? Akhirnya masuk aja. Dan itu pun duduk di belakang. Yang ketiga adalah ketika ada satu majelis agama, orang ini tak peduli, cuek, dia abaikan, dia pergi, dia tinggalkan. Yang pertama kata Nabi, sebagaimana dia tidak malu-malu dalam majelis, bersegera ke majelis, orang ini pun rahmat Allah akan bersegera kepadanya. Sedangkan yang kedua, dia malu-malu, Allah pun malu-malu dengannya. Yang ketiga, enggan acuh, Allah pun enggan dan acuh kepadanya. Tiga nih, ngaji ini Masya Allah, ya, model duduk aja, dosa gugur. Ngaji ini tenang, ya. Tenang, Masya Allah, semuanya lupa. Hatta hutang pun bisa lupa. Habis ngaji baru ingat betul lagi. Itu dia. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi menunjukkan begitu dekatnya laki-laki ini. Fa'asnada rubbatayhi ila rubbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad. Setelah dia letakkan lututnya dengan lutut Nabi nempel, dia letakkan tangannya di atas pahanya Nabi SAW berhadapan dengan Nabi, baru kemudian dia mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir hadis ini kita baru paham sebenarnya kalau kita ini, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya tanya dulu, kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu pakai lafaz Sayyidina atau tidak? Atau tidak? Pakai atau tidak? Ada dua hukum. Yang pertama mengucapkan Sayyidina di dalam sholat, dan yang kedua di luar sholat. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, di luar sholat ittifaq, tidak ada perbedaan pendapat, karena di dalam Quran Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung, sebagaimana Allah panggil nabi-nabi terdahulu. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Ya Musa, ya Isa, ya Adam, uskun wa zawjuka fil jannah. Allah sebut dengan namanya langsung, tapi Nabi Muhammad gak pernah buka Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Surah Al-Fat. Nabi Muhammad itu adalah mubtada. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Disebutkan ini Muhammad Rasul Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ma
dan penutup daripada seluruh nabi. Tak disebut namanya langsung, nama dan kemuliaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lantas sekarang hari ini Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala diperingati Maulid Nabi, kemudian diundang ustaznya ketika dalam ceramah, Muhammad mana yang kau sebut? Ya, Muhammad yang mana kau sebut? Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Quran, la tad'u, jangan kau panggil nabimu seperti mana kau memanggil kawan. Enggak boleh. Manggil kawanmu gimana? Cok. Ada yang mau cok sini? Cok, itu manggil kawan. Gak boleh. Ya. Karena Allah saja pun memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini misalnya nih, di kampung kita nih, kampung nih, buat acara. Kemudian diundanglah Presiden Republik Indonesia. Yang sekarang yang berapa nih? 7 ya? Sekarang apa nih? Diundanglah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sabar dulu. Kan ini pemisahan aja. Datanglah dia ke kampung ini, acara dibuat besar. Kemudian setelah itu protokolernya bilang, kita masuk acara yang ketiga. Kata sambutan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Kepada Saudara Mulyono kami persilakan dengan segala hormat. Kira-kira mau nggak ya? Hah? Kira-kira mau nggak ya? Anda menghina, sebutlah detailnya kepada Bapak mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Insinyur. Titelnya ada 2 tuh, Insinyur sama Dr. Agus. Yang jelas nggak tahu yang mana. Ya. Jadi kalaulah seandainya orang yang memiliki status jabatan sosial di atas dunia ini, yang mana ini memiliki waktu, batas waktu. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat Al-Asmaul Husna, Al-Malik itu sifat daripada Allah, betul? Yang artinya adalah raja. Selain daripada Allah yang Maha Raja adalah raja-raja kecil, yang mana mereka ini memiliki batasan kekuasaan, memiliki batas kemampuan, paling lama cuma 10 tahun. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah aneh. Kadang-kadang kita melihat ada ustaz tuh kok senangnya dekat dengan pejabat ya. Kalau dengan gubernur nempel, dengan presiden nempel, kemana-mana nempel aja. Saya kasih pemisalan. Anak kecil ini, kita punya anak umur 5 tahun. Kemudian setelah itu kita kasih 2 pilihan sama dia. Pilihan yang pertama kita kasih sama dia. Yang pertama kita kasih kunci mobil Innova. Kemudian yang kedua, remote mobil-mobilan. Yang dipilihnya mana? Yang dipilih mana? Remote. Ya. Kemudian yang kedua, kita kasih sama dia kunci rumah di komplek Taman Setiabudi Indah, rumahnya mewah 3 tingkat, lengkap dengan peralatannya semua, lengkap dengan perabotannya yang eksekutif. Kemudian kita kasih sama dia rumah-rumah. Yang dipilih mana? Yang mana? Apa alasannya? Lidhofi ukulihim, karena lemahnya akalnya. Anak umur 5 tahun itu akalnya masih lemah. Maka begitu juga kalau seandainya ada ustaz senangnya nempel sama pejabat, nempel dengan gubernur, nempel dengan wali kota, nempel dengan presiden, menunjukkan lidhofi ukulihim, lemahnya kayak anak umur 5 tahun. Dekatlah dengan Al-Malik, raja yang sebenar-benar, yang tidak memiliki batasan-batasan. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 7.20. Bisa jam berapa? Jadi
Intinya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan. Jadi mengucapkan salawat yang pertama di luar sholat ma fi khilaf. Ya. Bahkan Nabi SAW yang menyebutkan dalam hadisnya, ana sayyidun nas yaumal qiyamah wala faqr. Aku ini adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Sayyidnya manusia pada hari kiamat wala faqr. Tapi aku tidak sombong. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis ini? Ketika sahabat bertanya, "Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalam denganmu ya Rasulullah? Qala, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Ini dalil yang dipakai orang-orang yang anti dengan Sayyidina. Gimana kita cara membantahnya? Lihat, mutakalimnya di sini siapa? Yang nanya siapa? Sahabat. Mutakalimnya siapa? Qala. Siapa? Rasulullah kan? Dan dalam hadis yang lain disebutkan wala faqr. Nabi itu nggak sombong. Nabi itu nggak gila hormat. Nabi itu nggak gila kemuliaan, karena memang Nabi sudah mulia. Kan nggak mungkin Nabi bilang, kalian panggil aku Sayyid ya, panggil aku Sayyid. Nggak mungkin lah. Yang gila kemuliaan itu kita. Pulang haji nggak dipanggil Pak Haji mah. Nah, itu kita, bukan Nabi. Itu di luar sholat. Di dalam sholat nanti kita bahas. Sudah jam 7.20. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang ingin dipertanyakan sesuai dengan tema, silakan falyatafaddal masyhura wal ma'jura. Di luar daripada tema pun enggak masalah. 1 atau 2 pertanyaan.